Ada 5 perkara barang siapa yang bisa mengumpulkan semuanya fihi, di dalamnya, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Jadi ada 5 poin, 5 perkara yang akan membuat seseorang menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Karena apa? Karena ada orang yang bahagia di dunia, di akhirat nggak bahagia. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang tidak bahagia di dunia, tidak bahagia juga di akhirat. Ada yang tidak bahagia di dunia, di akhirat bahagia. Jadi ada 4 surah. Yang kita inginkan adalah kedua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat alaih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati kepada DKM beserta jajarannya, para asatidzah dan para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat qudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bita'zim, semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu.
Maqalah yang ke-9 ini menceritakan tentang kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Setiap kita manusia pasti yang dicari adalah bahagia. Ada gak yang nyari susah? Gak ada. Iya bu ya, ibu-ibu pengen dibawa susah apa pengen dibawa bahagia? Bu, bahagia tuh. Tapi kadang sebelum nikah suka dibawa. Iya. Istilahnya jual dedeknya gitu. Sebelum nikah gitu kan kita ngomongnya gitu. Mau apa enggak gitu. Ini sebelum nikah katanya. Di bawah hidup susah kan gitu bahasanya. Padahal siapa yang mau sebenarnya hidup susah, gak mau. Pengennya semuanya bahagia. Makanya di sini ada kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena banyak orang yang mencari kebahagiaan, kebahagiaan tidak kunjung datang, yang datang kesusahan. Kenapa? Salah jalan, kiatnya salah. Itu ya kalau dokter mah resepnya ketuker, tuh, ya resepnya teker itu. Penyakit jantung dengan penyakit itu ya asam urat itu beda nggak obatnya? Beda, gitu. Resepnya beda. Makanya di sini ada kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Mudah-mudahan ini menjadi kiat, cara, trik, thariqah untuk mencapai kebahagiaan. Bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat insya Allah. An Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhum. Ini dari Abdullah bin Umar dan bin As radhiyallahu anhum. An Abdullah wa an Umar. Makanya di sini dikatakan dari dua. Jadi satu dari Abdullah dan juga dari Umar. Beliau mengatakan khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Ada 5 perkara barang siapa yang bisa mengumpulkan semuanya fihi di dalamnya sa'ida fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Jadi ada 5 poin, 5 perkara yang akan membuat seseorang menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Karena apa? Karena ada orang yang bahagia di dunia, di akhirat nggak bahagia. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang tidak bahagia di dunia, tidak bahagia juga di akhirat. Ada yang tidak bahagia di dunia, di akhirat bahagia. Jadi ada 4 surah. Yang kita inginkan adalah kedua-duanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebagaimana doa sabu jagat itu ya yang kita sering bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu merupakan tujuan hidup, Mas ya. Itu tujuan hidup kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mana yang 5 perkara itu? Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Yang pertama yaitu selalu membaca atau selalu zikir la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktan ba'da waktin, dari waktu ke waktu, terus menerus, continue, istiqomah, dawam, terus menerus. Masya Allah. Nih kiat yang pertama, selalu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ada lagi hadisnya, man kana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Awas ya, maka dawamkan, biasakan itu. Kenapa? Karena kalau sudah biasa, nanti ketika akhir hayat kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Kenapa? Karena mudah itu tetapi susah. Ya, mudah tetapi susah. Kenapa? Karena pas keadaan akhir hayat kita, di mana kita sedang menghadapi syakaratul maut, awas, itulah suasana final setan menggoda kita selaku manusia. Awas, setan itu nanti datang pada saat kita sedang syakaratul maut. Makanya para ulama menggambarkan keadaan orang yang lagi syakaratul maut itu orang yang apasa, dalam keadaan haus dahaga yang tidak tertahankan. Seandainya air yang ada di muka bumi ini dikumpulkan semuanya, terus diminum oleh orang yang sedang syakaratul maut, maka dahaganya tidak mungkin akan hilang. Saking apanya? Haus. Coba bayangin Pak, sedang haus kerontang gitu ya, tiba-tiba ada seseorang yang paling kita sukai, padahal dalamnya siapa? Setan. Itu setan merupakan orang yang kita sayangi, bawa minuman yang paling kita senangi. So, kalau suka kopi gitu, ada yang suka ngopi? Ada. Mana Pak Kirno? Gak ada. Ngopi, mau bawa kopi nanti. Atau yang suka teh manis, bawa teh manis nanti gitu. Ya Allah, gitu ya tuh. Nanti, nah cuman kata setan gitu ya, ini mau nggak? Mau, pasti mau. Orang yang lagi haus. Tapi syarat, awas, jangan mengucapkan la ilaha illallah, itu disesatkan. Masya Allah, terakhir kali. Makanya kenapa kita harus biasa dawam istiqomah, awas, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, agar di akhir hayat kita yang terucap, yang keluar dari bibir kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ini ya Allah. Kenapa? Karena nanti yang keluar itu biasanya kata-kata yang biasa terucap. Awas nih, yang kasar, yang suka maki-maki orang, yang keluar itu nanti maki-maki orang gitu ya. Ya Allah, kalimah-kalimah yang apa, yang jelek ya Allah. Makanya biasain kalimah-kalimah thayyibah. Makanya kalau kita sudah umur segini, udah apa, udah saatnya gitu, banyakin zikir gitu ya. Kalau bawa tasbih ada digital itu aja, tik 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 gitu, ya apa gitu, biar ngingetin. Karena kita banyak lupa daripada inget. Makanya disebutnya zikir itu buat inget kan. Zikir itu kan inget, biar kita inget. Maka harus ada sesuatu yang buat ngingetin gitu. Insyaallah sok ya. Jadi zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aksiru zikrullah azza wa jalla ala kulli halidu.
Aksiru ini kata baginda Rasul, aksiru perbanyaklah olehmu zikrallah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, pada setiap keadaan kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memberikan celah, awas, jangan memberikan celah untuk setan untuk masuk, menggoda, mewaswaskan diri kita. Awas, melalaikan kita. Jangan sampai kita dibuat lalai, dibuat lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas nih, jangan sampai kedudukan kita membuat kita lupa kepada Allah. Jangan sampai pekerjaan kita melupakan kita dari Allah. Jangan sampai kegiatan aktivitas kita, aktivitas dunia kita, jangan sampai menjadikan sabab kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih awas ya. Tuh, ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah, karena tidak ada satu amal pun yang paling dicintai Allah, diridhoi Allah. Wala anjali abdin min kulli sayyi'ah, dan tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan kepada seorang hamba min kulli sayyi'atin, dari setiap keburukan, dari setiap kejelekan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, min zikrillah, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata zikirlah sesuatu yang paling dicintai Allah, hanya zikirlah yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan zikirlah kita akan selamat dari segala sesuatu keburukan. Masya Allah. Tuh, kita disuruh zikir itu. Makanya setelah sholat jangan bubar Allahumma lantas ini kemana si fulan gitu, ya Allah, belum juga selesai gitu. Berdoa itu panen. Terus ya, kadang kita nggak tahu, kita nanem panen nggak mau gitu. Ini orang kagak tahu gitu. Masya Allah, kita udah nanem padi gitu, pas waktu panen dibiarkan. Itu panen itu apa? Doa. Di akhir itu adalah doa. Yang paling selamat nanti di akhir zaman itu, umatku akan terpecah 73 golongan. Yang akan selamat hanya satu, ahlu sunnah wal jamaah. Awas, bukan ahli sunnah wal gagabah, ahli sunnah wal jamaah, yang suka berjamaah, yang suka meneruskan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa? Zikir. Itu kalau kita maksain dikir di rumah, wah Allah, tilok ya, bahasanya tilok ya. Mau gitu, betul gak? So, paksain kita di rumah dikir. Ya, kalau sholat di rumah kita dikir, boro-boro dikir, langsung doa, udah, betul gak? Tapi kalau di masjid, ya setidaknya lah kita ngikut dikir. Bagusnya sampai selesai gitu ya, sampai doa kita bareng itu berjamaahnya. Makanya disebut pahalanya lebih daripada sholat sendirinya, itunya berjamaahnya. Masya Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari lidah siapakah, dari mulut siapakah doa-doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Rasul nyuruh banyakin minta doa kepada orang, karena kita tidak tahu, la yadri min aifamin ad-du'a yustajab. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapakah doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin minta doa pada siapapun, Pak, minta doanya ya gitu, minta doanya itu ke orang, jangan malu. Yang malu itu minta duit. Itu ya, betul gak? Makanya kalau setiap ada pernikahan minta apa tuh? Mohon duit apa mohon doa? Doa, tapi isinya harus
Enggak sih. Masya Allah, minta doa restu. Doa, awas, yang penting itu adalah doa. Kenapa? Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Ya Allah. Tuh ya, makanya doa, sok banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang akan menyelamatkan kita atau akan membahagiakan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, baca la ilaha illallah 1000. Oh, pernah zikir la ilaha 1000? Kurang Ustaz. Itu ya, 10.000. Oke, sip, 10.000. Itu ya. Ya Allah, kan kalau uang dikasih 1000 mau nggak? Bu, mau 10.000 apa 1000? 10.000. Oke, tarik lagi, tambah lagi nolnya. Pengen 10.000 apa 100.000? 100.000. Tambah lagi nolnya. Pengen 100.000 apa 1 juta? Ya Allah, yuk kita mau pengen dikasih rezeki yang banyak tapi zikirnya, ya Allah, udah cukuplah 33. Sebenarnya itu mah cuma apa? Cuma syarat doang, 33 itu ya. Apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu mah cuma simbol doang gitu. Soalnya kalau dilebihin itu baginda Rasul itu mah tahu gitu. Apa? Tahu nanti umatnya bagaimana akhir zaman gitu. Kalau dibanyakin, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar, kabur. 33 saja nggak sampai. Allah melantas jalan, baru antam mantas salam langsung pulang. Ya Allah, makanya udah cukup 33. Masya Allah. Nah, banyakin nanti di di jalan nggak apa-apa. Kita lagi dagang, begitu ya, zikir kepada Allah. Kita lagi di jalan gitu, zikir. Ini mau di jalan, lihat-lihat yang bening-bening kan gitu biasanya gitu. Awas. Jadi harus fokus. Awas, ketika di jalan harus fokus, apalagi di jalan tol. Sebu ya, apalagi di jalan tol. Ini lagi rame ngomong jalan tol ini. Jalan tol disalahin ya. Terus ya, jangan jalanin jalan tol, yang disalahin kita. Yang jalannya betul gak? Yang salahnya kitanya gak fokus. Kenapa? Karena lupa tuh. Awas, makanya harus zikir. Kan baca doa dulu sebelum naik kendaraan itu, sebelum berangkat itu baca doa. Apa doanya? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismika amut? Ya Allah, itu doa tidur. Ya tidur. Iya kan Ustaz, saya mah gak nyetir di belakang. Oh iya. Ya udah niat bawa bantal. Naik kendaraan bawa bantal. Doanya iya ya, bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya iya tidur dia mah. Kalau supir jangan doa itu. Subhanalladzi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbih lamunqalibun. Itu doanya. Ini buru-buru baca doa itu. Itu ya. Awas jangan salah doa. Kan gitu. Karena ada cerita dulu abah cerita. Ini juga kata dulu ada anak kecil baru belajar doa apa? Sebelum makan. Apa doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ketika dulu, zaman dulu itu zaman serem-seremnya Pak. Itu ya. Masih lentera gitu, belum ada listrik ya, dari kampung itu, makanya takut kalau pulang ngaji itu kan bawa obor ya. Itu pas mati obor takut orang gitu. Nah itu datang katanya juri gitu, kalau bahasa kita mah juri. Mau nakut-nakutin katanya. Pas ada gitu jurinya. Nah itu anak-anak yang baru ngaji itu baca doa apa? Sebelum makan.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adza. Takut setannya gitu. Kenapa? Ya takut dimakan. Doanya sebelum makan. Allahu Akbar. Pas ya, jadi jangan salah doa gitu, baca doa. Kita mau naik motor juga sama, bukan hanya naik mobil, naik motor, naik sepeda juga sama, jalan kaki sama gitu. Ini orang-orang Baduy ya, itu kemana-mana jalan kaki, hebat banget ya. Kalau kita boro-boro gitu ya, Insya Allah jalan kaki kemana-mana, nyeker lagi, kepake sendal, Insya Allah. Itu tetap mau jalan kaki, naik sepeda, naik motor, naik kendaraan, itu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Itu suka ada ya di bis, kalau kita naik bis yang islami gitu, makanya bis syariah kan namanya, syar'i, itu suka ada di jok itunya ya, bacaannya gitu subhanalladzi itu. Atau di kapal yang syar'i itu ada biasanya bacaannya gitu. Itu baca biar selamat doa, karena doa kita adalah senjata buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rawahu Ibnu Sorosobiri, ini hadis diriwayatkan Ibnu Sorosobiri. Wa idab tuliya bibaliyatin. Yang kedua, kiat yang kedua untuk supaya kita meraih kebahagiaan adalah wa idabtuliya bibaliyatin. Jika kita tertimpa musibah, awas, ketika kita tertimpa musibah, qala, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sampai sana ya. Itu ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baca ayat itu, ayat ya, itu ayat Quran. Inna lillah, sesungguhnya, inna lillah, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Was, kita semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah raji'una, kita akan kembali gitu ya. Makanya jangan salah keyakinan kita, karena ada orang-orang berkeyakinan katanya kalau ngalap ilmu itu nantinya gentayangan gitu, ada yang gitu ya, ada matinya gentayangan gitu. Gentayangan itu ya, tetap semuanya kembali ke Allah ya, semuanya kembali ke alam kubur namanya. Alam kubur itu bukan hanya yang kelihatan kita kuburan, awas ya, tetapi satu alam di mana itu adalah alam peristirahatan sebelum akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu ada nih satu alam yang namanya alam kubur atau alam barzah namanya. Sama ya, karena orang ada yang nanya, Ustadz kalau yang naik pesawatnya hancur, tubuhnya hancur lebur gitu, nantinya kemana katanya gitu? Atau yang dimakan ikan paus, atau yang dimakan binatang buas, nantinya kemana larinya? Ya kemana-mana larinya, pasti masuknya ke alam kubur atau alam barzah gitu ya. Masuknya tetap semuanya ke alam barzah. Masya Allah gitu. Betul gak? Kalau yang gak kesana atau enak orang siapa teh yang dibakar teh? Orang agama apa? Orang Hindu ya? Hindu apa Buddha? Hindu yang dibakar itu ya enak, betul gak? Dibakar jadi gak masuk ke alam kubur katanya. Ya enggak, semuanya masuk ke alam kubur gitu. Itu cuma katanya gitu, menurut mereka gitu selamat gitu, boro-boro selamat, semuanya sama masuk ke alam kubur atau ke alam barzah, semuanya masuk ke alam barzah. Makanya inna lillah wa inna ilaihi, kita semua adalah milik Allah dan kita akan kembali juga ke
ke Allah. Semuanya gitu, tidak terkecuali. Kenapa? Karena untuk mempertanggungjawabkan. Awas tindakan kita, amal kita ketika hidup di dunia, semuanya gitu kembali ke Allah. Itu ya, jadi ketika kita ditimpa musibah, yang terucap dari mulut kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambah lagi di sini wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kitab Safinatun Najah ayat wala haula fi taatillah was illa biaunillah. Tidak ada kekuatan, haula, tidak ada daya untuk berbuat taat, was, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata fitarkil ma'asi, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan illa billah ay illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ibadah, kita bisa bersedekah, kita bisa amal-amal soleh, itu tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ditolong Allah. Kita bisa nih sholat subuh pada pagi hari ini, kita bisa duduk setelahnya mendengarkan ta'lim, itu tidak lepas daripada pertolongan Allah. Karena banyak orang-orang yang tidak ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro sholat subuh, boro-boro ta'lim sholat subuhnya juga lepas bablas angin nih, bangunnya jam 8 atau jam 7, mandi ke kantor, mandi ke pabrik dan sebagainya, sholat dilewat. Masya Allah. Tuh ya, kita bisa meninggalkan perbuatan zina, berzudi, minuman keras, membunuh dan sebagainya, itu juga tidak lepas daripada pertolongan Allah. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu mengurangi atau melepaskan diri kita dari sifat takabur. Itu yuk, kita paling rajin berjamaah, kita kagak pernah absen gitu. Itu 5 waktu sholat itu ada terus kita gitu ya. Awas dalam diri kita, awas dalam diri kita punya keyakinan kita bisa seperti itu dengan pertolongan Allah. Itu dengan pertolongan Allah. Makanya kita tidak akan ada sifat sombong gitu. Ngelihat orang kagak pernah ke masjid, waduh, pandangannya kan beda, omongannya beda, serasa kita paling ahli surga, padahal mah belum tentu. Awas ya. La yadkhulul jannah man kana fil qalbihi misqala dzarrat minal kibr. Itu kata baginda Rasul, tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit sebiji sawi dari apa? Dari sifat takabur, dari sifat sombong. Kenapa setan nih diranjam oleh Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena punya sifat sombong. Yang pantas takabur itu hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita bacakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan setiap alihan pindahan-pindahannya, ruku, i'tidal, sujud, itu pasti pakai Allah. Kenapa? Karena kita tidak bisa gerak kalau tidak digerakkan Allah. Kita tidak akan bisa pindah kalau tidak dipindahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin akan jadi orang kaya kalau tidak dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak pasti jadi itu. Awas ya, maka kita mah tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah gitu. Makanya nggak ada yang sombong. Apa yang disombongkan kita? Betul ya? Yang kaya miliaran, triliun uang punya siapa sih emang itu? Allah. Cuma kita dititipin sementara, cuma ngaku doang. Betul nggak? Cuma ngaku doang, ngaku.
selama masih hidup gitu. Selama kita masih hidup boleh kita ngaku, tapi kalau setelah meninggal udah itunya bukan milik kita lagi, kita nggak bisa ngaku lagi. Itu ya batasnya itu kalau sudah sampai sampai meninggal gitunya. Rumah yang bagus punya kita itu selama kita hidup, setelah meninggal bukan rumah kita lagi. Masya Allah, semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita sayangi, yang kita cintai, makanya jangan berlebihan. Yang berlebihan itu siap-siap apa? Kecewa, menderita, sakit hati dan sebagainya. Awas ya. Makanya kata Rasul, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya. Bisa jadi orang yang paling kita cintai, sesuatu yang paling kita sayangi akan menjadi sesuatu yang paling kita benci. Dan bencilah seorang sekedarnya saja. Bisa jadi orang yang paling kita benci suatu saat akan berubah menjadi orang yang paling kita cintai, sesuatu yang paling kita senangi. Masya Allah. Itu Bu ya Bu. Itu kan banyak orang walaupun sudah menikah terjadi perceraian. Itu karena tipis laput yang memisahkan gitu ya antara cinta dan wis mantep nih. Gitu. Ternyata selaputnya yang misahinnya adalah tipis sekali. Betul. Ya Allah, yang tadinya meramah kepada suami, kalau lagi berantem Bu, ya Allah, gitu ya, piring melayang kan gitunya, sendok bertebaran mana-mana. Kalau lagi berantem kan gitu ya, tadinya sayang jadi benci. Kenapa? Karena cinta dan benci itu terpisah dengan selaput yang tipis. Ya Allah, itu kata pujangga. Gitu ya. Masalah emang bener kejadian seperti itu ya. Ya Allah, makanya banyak sekarang terjadi perceraian. Masya Allah. Kenapa? Karena cintanya karena nafsu, bukan lillah. Rasul itu kata Rasul ngasih pelajaran buat kita. Jadi hubbu fillah wa bughdu fillah. Cinta harus karena Allah dan benci pun harus karena Allah. Jadi Allah lah pusat segala-galanya. Tuh gitu. Jadi harus bersandar kepada Allah. Gitu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi baca tadi ketika kita ditimpa musibah, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah engkau memperbanyak kalam, ucapan bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Karena sesungguhnya memperbanyak ucapan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatul qalb, itu akan membuat hati kita menjadi keras. Awas, hati kita menjadi keras. Banyak ucapan selain zikir itu akan membuat hati kita jadi keras. Atos atine. Ini bener apa enggak nih? Ya bener kayaknya. Atos atine, keras hatinya gitu. Masya Allah. Tuh, wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah manusia, adalah orang yang memiliki hati keras. Jauh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen jauh apa pengen dekat sama Allah? Pengen dekat. Awas, makanya jangan sampai nih hati kita keras. Makanya harus banyakin zikir.
ya, banyakin zikir, jangan banyakin ucapan kalam selain zikir gitu. Ibu-ibu ya, sekarang mah kurangin tuh, dia kurangin yang tadinya 100 kata kurangin 50 gitu. Biasanya yang paling banyak ngomong itu ibu-ibunya apa bapak-bapaknya gitu. Suami apa istrinya? Ngaku, ya Allah, itulah istri soleha, mengakui itu ya. Saya Ustadz katanya, ya Allah. Nah, kurangin yang 100 tadinya jadi 50, ganti yang 50-nya dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu Bu ya. Beli tasbih Bu, tasbih kaukah gitu yang bagus, atau dengan apa, tik-tik digital. Ah, nggak usah, saya pakai jari, nggak apa-apa, zikir pakai jari, yang penting zikir. Yang itunya jangan dipermasalahkan. Ini orang kadang, ya Allah, sebenarnya yang pakai apa aja alatnya, betul gak? Betul apa enggak? Betul, itu mah cuma alat. Itu yang dipermasalahkan alatnya lagi. Kita rame, orang lain udah ke mana, ke bulan, kita masih aja di Cibitung gitunya. Ya Allah, memperebutkan itu baik itu. Ya Allah, meni kurung batok banget itunya. Oh, itu mah cuma alat. Yang pentingnya apa? Zikrullahnya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apapun jadi. Siapa pakai mangga, yang pakai itu mangga, gak usah saling menyalahkan. Tuh enak gak? Enak itu ya Bu ya. Siap Bu, jadi ahli zikir, siap? So, la ilaha illallah tadi berapa? 1000, 10.000, 100.000 atau sejuta. Sok mangga itu ya, sambil masak itu zikir. Enak ke masakannya nanti? Enak insya Allah. Pakai zikrullah, atau pakai sholawat gitu. Ini nyanyi dangdut ya masak. Itu ya, masakannya gak enak, asin iya gitu. Gitu. Pakainya dangdut ya Allah, sholawat atau Bu ya, biar anak-anak kita yang memakannya itu tambah berkah tuh ya Allah. Udah ya, ini cuma 2 dulu, insya Allah 3 lagi. Yang pertama apa tadi? Zikir la ilaha illallah. Yang kedua, ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah wadah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, dan juga solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.